Halo teman-teman dan Pak Greg, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya pastinya ya, sehat-sehat. Dan sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Tak henti-hentinya kami ucap syukur atas penyelenggaraanmu dari pagi hingga pada malam hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi anakmu hendak belajar. Berkatilah anakmu ini agar dapat belajar dengan baik, dan apa yang kami pelajari hari ini berguna bagi kedepannya. Amin. Doa yang tidak sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, pada malam hari ini saya akan belajar memahami kebenaran atau makna kebenaran itu. Apa itu sih kebenaran? Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan, yang merupakan objek dan pengetahuan yang tidak sesuai. Kebenaran sebagai tujuan hidup manusia dan bentuk kebenaran tergantung pada perspektif yang dipakai. Ukuran kebenaran yang dipakai adalah sumber pengetahuan yang dimiliki subjek atau manusia dalam mengetahui objeknya, yaitu berupa sesuatu atau keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran selalu ingin mewujudkan berbagai bentuk tergantung pada perspektif yang digunakan. Kebenaran dalam perspektif rasionalisme tentu akan berbeda dengan kebenaran dalam perspektif penganut empirisme. Silang pendapat antara rasionalis dan empiris dalam melihat kebenaran bermuara pada pertanyaan dasar tentang sumber pengetahuan manusia. Dalam diri manusia, manakah dia, antara akal atau panca indera yang merupakan sumber utama pengetahuan manusia? Selain itu, cakupan dan validasi pengetahuan, pertanyaan mendasar tentang sumber pengetahuan menjadi salah satu topik dalam salah satu cabang filsafat, yaitu epistemologi. Berbicara tentang epistemologi atau filsafat pengetahuan itu, epistemologi itu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skope pengetahuan, pengandaian dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pada periode awal, tradisi filsafat Yunani, epistemologi belum menjadi perhatian utama para filosof. Kajian mereka lebih bersifat ontologis, dan para filosof pada era ini masih terfokus pada dimensi ontologis dengan mempertanyakan manakah realitas yang sejati, dunia fisik seperti yang mempertanyakan bagaimana pengetahuan tentang realitas bisa diakses oleh manusia. Bagaimana cara kita memahami kebenaran? Cara kita memahami kebenaran yaitu dengan cara menguji kebenaran melalui teori-teori kebenaran yang diusulkan para ahli.
Teori yang pertama itu ada teori kebenaran korespondensi atau correspondence theory of truth, yang kadang disebut juga sebagai according theory of truth. Teori ini adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antaranya pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, More, dan Ramsey. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional. Karena ya Aristoteles itu sejak awal atau sebelum abad modern mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya. Kesimpulan dari teori ini yaitu adanya dua realitas yang berada di hadapannya, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misal Surabaya itu ibu kota Jawa Timur. Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan atau kontradiksi antara suatu pernyataan dengan aksioma. Karena itulah teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi. Sebagai contoh, di dalam disiplin ilmu matematika terdapat postulat jumlah sudut semua jenis bangun ruang segi berjumlah 1080 derajat. Perbedaan teori ini dengan teori korespondensi terletak pada dasar pembuktian kebenaran. Pada teori korespondensi, dasar kebenarannya pada ada tidaknya hubungan antara pernyataan dengan fakta yang ada. Sedangkan teori ini terletak pada ada atau tidaknya konsistensi antara pernyataan dan postulat. Teori pragmatis berbeda dengan teori sebelumnya dalam menentukan dasar kebenaran. Pada korespondensi, dasar kebenarannya adalah faktor objektif, dan pada teori koherensi itu konsistensi logis. Maka teori pragmatis meletakkan dasar kebenaran pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris, teori pragmatisme lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan objek pengetahuan, metafisik. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap kaum positivis yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan yang tidak bermakna karena ia tidak memiliki dasar faktual dunia empiris. Teori performa atau the perform theory of truth. Teori ini berasal dari John Langshaw Austin 1911 sampai 1960 dan dianut oleh filsuf lain seperti Frank Ramsey dan Peter Strawson.
Filsuf-filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu atau deskriptif. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Dengan pernyataan itu terciptanyalah realitas itu sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini juga disebut tindak bahasa, mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Misalnya, dengan ini saya mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan. Ada juga teori kebenaran konsensus. Teori konsensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan, dan ia juga penulis buku The Structure of Scientific Revolution. Ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Yang pertama, ilmu pengetahuan berada pada posisi sebagai normal science ketika ia diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Jürgen Habermas melalui konsep pemikirannya tentang komunikasi rasional senada dengan Kuhn. Menurut Habermas, kebenaran sebuah pernyataan ditentukan oleh tidaknya kesepakatan di antara partisipan rasional komunikatif dalam sebuah diskursus. Untuk teori yang terakhir itu, agama juga bisa sebagai teori kebenaran, atau the religious as the theory of truth. Pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menentukan atau menemukan suatu kebenaran adalah agama. Manusia dalam mencari atau menentukan kebenaran suatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban dari berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Bagaimana kita membahasakan kebenaran itu sendiri? Ya, dengan adanya standar kebenaran yang selayaknya dan dapat membuat masyarakat tidak lagi memandang validasi kebenaran dalam sebuah pernyataan dalam oposisi biner, hitam-hitam, benar salah. Dan ada juga kemungkinan bahwa kebenaran dalam sebuah pernyataan bersifat gradatif. Semakin banyak ia sesuai dengan teori kebenaran yang ada, semakin tinggi juga validasi kebenaran yang dikandungnya, demikian juga sebaliknya. Oke teman-teman dan Pak Greg, terima kasih sudah mau mendengarkan pemahaman saya mengenai kebenaran. Jika saya kurang pas mengenai pembahasan cara memahami saya tentang kebenaran ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Pak Greg yang sudah mau menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke. Dan untuk itu, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih karena Engkau masih mau menemani kami semua di pembelajaran pada malam hari ini. Ya Bapa,
Semoga apa yang kami pelajari hari ini berguna bagi kami ke depannya dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa, berkatilah juga nanti di peristirahatan kami. Semoga malam ini kami dapat tidur dengan tenang dan nyaman, dan esok pagi Kau bangunkan dengan tenaga dan semangat yang baru untuk memuliakan dan memuji nama-Mu selalu. Amin. Doa yang tidak sempurna ini kami aturkan kepadamu dengan perangan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.